Ketergantungan mutlak. Bagi mayoritas petani tradisional, pupuk, terutama pupuk subsidi, adalah komponen biaya produksi yang paling menentukan keberhasilan panen. Tanpa pupuk yang cukup dan tepat waktu, produktivitas lahan akan merosot tajam. Ketahanan pangan nasional, petani adalah garda terdepan penentu ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyulitkan akses pupuk bagi petani sama saja dengan mengancam ketahanan pangan nasional. Aspek keadilan sosial. Sebagai warga negara yang taat hukum dan aturan, petani berhak mendapatkan timbal balik berupa perlindungan ekonomi dan kemudahan berusaha dari pemerintah. Solusi yang diharapkan petani. Untuk merespons permohonan masyarakat petani tersebut, beberapa langkah konkret yang biasanya dinantikan dari pemerintah antara lain, penyederhanaan birokrasi, mempermudah sistem penebusan pupuk subsidi, misalnya evaluasi sistem kartu tani atau penataan kartu digital, agar tidak menyulitkan petani yang gagap teknologi atau berada di pelosok. Transparansi distribusi, mengawasi jalur distribusi dari pabrik hingga ke kios pengecer resmi, KPL, guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. Kepastian stok, memastikan pupuk tersedia di kios-kios tepat pada saat musim tanam tiba, karena keterlambatan pemupukan akan merusak siklus tumbuh tanaman. Hubungan antara petani dan pemerintah adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Ketaatan petani selayaknya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berpihak, responsif, dan memudahkan hajat hidup mereka. Ketika kuota pupuk bersubsidi langka, dampaknya langsung merembet ke segala sektor kehidupan petani. 1. Dampak berantai kelangkaan pupuk. Biaya produksi melonjak tajam. Membeli pupuk non-subsidi di pasar bebas memaksa petani mengeluarkan modal hingga 2 atau 3 kali lipat lebih besar. Dilema dosis pupuk. Karena harganya mahal, sebagian petani terpaksa mengurangi dosis pupuk. Akibatnya, tanaman kekurangan nutrisi, tumbuh kerdil, dan daya tahannya melemah. Kerentanan terhadap hama. Tanaman yang kurang nutrisi ibarat manusia yang kurang gizi, mereka menjadi sangat rentan terserang penyakit dan hama, seperti wareng, tikus, atau ulat. 2. Upaya solusi yang bisa dilakukan, sisi petani. Sambil terus berharap ada perbaikan sistem distribusi dari pemerintah, ada beberapa langkah adaptasi yang mulai banyak diterapkan petani untuk lepas dari ketergantungan pupuk kimia, beralih ke pupuk organik mandiri, membuat kompos atau pupuk organik cair, POC, dari kotoran ternak, sisa jerami, atau limbah rumah tangga. Ini bisa memotong biaya pupuk non-subsidi secara drastis. Penerapan PHT, pengendalian hama terpadu tidak bergantung pada pestisida kimia mahal, melainkan memanfaatkan musuh alami hama atau membuat pestisida nabati, misalnya dari daun limbah, gadung, atau bawang putih. Bergabung kuat dalam kelompok tani, Poktan melalui Poktan, advokasi atau pelaporan kelangkaan kuota ke Dinas Pertanian setempat bisa dilakukan secara kolektif agar lebih didengar. Catatan, masalah karut-marut pupuk subsidi ini memang ranah sistemik, mulai dari validasi data alokasi RDKK hingga pengawasan di tingkat pengecer. Tanpa adanya reformasi distribusi dari pemerintah, petani akan selalu berada di posisi yang paling dirugikan.